Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Kepada anak-anak dimanapun kalian berada yang saya hormati, yang saya banggakan, wali murid juga yang saya hormati, yang saya banggakan, tak lupa-lupa rekan-rekan guru kami yang berbahagia. Puji syukur sebagai awalan perjumpaan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat melanjutkan visi misi kita, bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan harapan kita semua diridhoi oleh Allah menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, menjadi anak yang soleh dan solihah. Baik anak-anakku sekalian, pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran secara daring atau bisa kita kenal dengan PJJ, pelajaran jarak jauh, mari kita awali pelajaran ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, hidup yang penuh berkah, diberikan kehasilan cita-cita kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan Abu Jahal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Terima kasih kami sampaikan baik anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini masih tetap dengan Pak Yasin dari SDN Kaligoro. Yang akan saya sampaikan di pagi hari ini materi kalian, materi kelas 5 di semester 1. Tema yang akan kita ambil di pagi hari ini sesuai dengan KD yang adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa harus kita bahas iman kepada kitab-kitab Allah di dalam pelajaran pendidikan agama Islam? Karena kita tahu iman kepada Allah itu sangat penting, termasuk salah satu dari rukun iman yang jumlahnya ada 6. Rukun iman yang jumlahnya ada 6, semua itu harus kita laksanakan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Iman kita kepada Rasulullah itu merupakan kewajiban kita semua. Salah satunya dari 6 itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Makanya pagi hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang apa itu iman, bagaimanakah cara-cara kita iman kepada kitab-kitab Allah, agar kalian kenal, kalian mengetahui. Kalau sudah kenal, sudah mengetahui, insya Allah kalian akan menjadi sayang. Gitu ya. Baik, apa sih Pak Yasin yang perlu disampaikan? Kompetensi dasar kalian mengerti aja, kalian pahami aja ya. Jadi nanti tentang menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, nanti ada di belakang, dan juga akan menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Karena kita sama tahu kitab Allah itu ada 4, tapi yang harus kita pelajari, kita amalkan hanya 1, yaitu Al-Quran. Ini nanti sebagai indikator pencapaian kita, ya. Setelah Bapak jelaskan, setelah Bapak berikan kepada kalian, yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau ditanya adiknya, apa sih mas, apa sih mbak, kitab-kitab Allah itu bagaimana sih mbak? Lah kalian bisa menjawab karena sudah mengikuti pelajaran dengan Pak Yasin di pagi hari ini. Bukan hanya mendengarkan, bukan hanya melihat, tapi minimal kalian bisa menjelaskan kepada adik-adik kalian. Yang kedua, peserta didik atau kalian semua dapat mengemukakan kitab-kitab Allah. Mana? Kitab Taurat, kitab Zabur kepada siapa? Dan berikutnya peserta didik dapat mengemukakan nabi atau rasul penerima kitab seperti yang disampaikan Bapak tadi. Yang berikutnya peserta didik atau kalian dapat melafalkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ini mungkin tidak bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan di dalam pertemuan berikutnya gitu ya. Peserta didik dapat membedakan antara kitab Al-Quran dengan kitab Allah yang lainnya. Baik anak-anakku, masih sehat, masih semangat ya. Nah, mudah-mudahan di rumah masih selalu diberikan Allah kesehatan dan kebahagiaan. Simpel ya. Oke, apa sih yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah itu? Apa iman kepada kitab itu? Iman itu sebenarnya artinya adalah yakin dan percaya. Jadi kalau kita beriman,
Itu berarti kita yakin dan percaya. Kalau kita tidak punya iman, berarti kita tidak yakin dan percaya. Makanya kalau kita iman kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Kalau kita sudah tidak punya iman, berarti tidak percaya. Dikandani koncone, le nang kono lu ono kecelakaan. Nek sampean enggak punya iman, ya enggak percaya berarti. Sama saja dengan kita terhadap Allah. Kalau kita iman terhadap Allah, berarti kita yakin terhadap Allah. Apa yang diperintah Allah kita lakukan. Kita percaya terhadap Allah. Apa yang telah diberikan takdir kita, baik jelek, rezeki banyak, rezeki sedikit, kita diberi cerdas, diberi kurang cerdas, itu semua kita terima karena kita punya iman kepada Allah. Makanya iman itu artinya yakin dan percaya. Nah terus iman terhadap kitab-kitab Allah itu apa Pak Yasin? Kalau kita sudah tahu iman itu percaya, kalau terhadap kitab Allah apa? Iman terhadap kitab Allah adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Meyakini dan mempercayai bahwa kitab-kitab itu bukan karangan manusia. Ini iman. Kita percaya kalau Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya. Oh, Nabi Muhammad itu diberi Allah kitab Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bukan karangan Rasul sendiri, bukan karangan ulama, bukan karangan kiai atau cendekiawan, tetapi memang benar-benar dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi Daud mendapat kitab Zabur. Oh, berarti bukan karangan Nabi Daud. Kitab Zabur itu memang pemberian dari Allah untuk umatnya Nabi Daud. Kita tahu kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Berarti apa? Jangan menganggap kalau Injil itu karangannya Nabi Isa. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Jangan anggap Taurat itu karangan Nabi Musa. Itu semua adalah pemberian Allah yang diberikan kepada Rasul yang dipercaya untuk disampaikan kepada umatnya. Tujuannya apa? Untuk petunjuk bagi umat manusia. Karena dengan Al-Quran seperti kita semua sebagai umat Muhammad, kita akan menjadi punya hidup yang terarah. Di sana ada tentang hukum, ada tentang hidup kebahagiaan, ancaman dan lain sebagainya. Tentang kita iman terhadap kitab-kitab Allah. Berikutnya nama-nama kitab Allah. Ini mungkin kalian sudah tahu ya. Biasanya kalian sudah belajar mengaji di daerah masing-masing atau dulu di kelas 4 atau kelas 3 sudah disebutkan. Perlu saya ulang saja. Yang pertama kitab Zabur, ini diberikan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang perlu kalian pelajari, kalian pahami, jangan sampai salah paham. Semua kitab Allah itu, kitab-kitab Allah itu yang harus kita imani, kita percayai ada 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ini semua adalah kitab Allah. Hanya saja yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan hanya satu, Al-Quran. Kenapa kok seperti itu Pak Yasin? Karena Zabur itu berlaku untuk umat Nabi Daud, Taurat berlaku untuk umat Nabi Musa, Injil berlaku untuk umat Nabi Isa. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari adalah kitab itu semua. Terus bagaimana sekarang kita bisa mencintai, sikap kita mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Kalau memang yang kita amalkan, kita pelajari hanya Al-Quran Pak Yasin. Yang pertama, berusaha menghormati, memuliakan dan menjunjung sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Al-Quran itu kita sia-siakan. Jangan sampai ada orang baca Al-Quran kita hina-hina, itu namanya tidak menghormati, tidak memuliakan. Jangan sampai ketika ada orang belajar Al-Quran dihina. Zaman begini kok baca Al-Quran deso. Ya kamu itu yang deso. Kalau kita punya dasar iman terhadap kitab-kitab Allah, kita akan berusaha menghormati, memuliakan dan menjunjung sikap mencintai Al-Quran. Yang kedua, tinggi Al-Quran. Ini yang dimaksud Bapak itu adalah kalau menaruh Al-Quran tempat yang paling tinggi. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di bawah. Tidak boleh. Yang paling atas itu adalah Al-Quran.
terus hadis, terus kitab-kitab syariat yang lain, buku umum dan lain sebagainya. Jangan sampai mari belajar Al-Qur'an kok pancet ae. Ndek Al-Qur'an yo campur buku, campur LKS, campur kaos kaki bisa. Ini tidak ada rasa meninggikan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an di segala kesempatan. Cara mencintai Al-Quran, kita bisa berusaha membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, terutama kalau bulan Ramadan. Berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Dipahami kandungan yang ada, jangan sampai kita hanya belajar saja tidak memahami isi dari kandungan Al-Quran. Yang terakhir, berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada perintah sholat, marilah kita berusaha melaksanakan sholat. Di Al-Quran ada perintah puasa, kita melakukan puasa. Baik anak-anak, masih sehat ya? Masih semangat? Jangan sampai ngantuk lah, seperti ketika kita tatap muka. Sebagai motivasi saja, di dalam satu hadis sudah dijelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kembali hadis riwayat Bukhari. Jadi tolong anak-anak kalau sudah tahu hadis seperti ini, marilah kita berusaha mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga kita digolongkan oleh Allah anak-anak orang-orang yang ahli ya. Baik, kalau sudah dipahami semuanya, anak-anak, nanti Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama, silakan setiap hari membaca Al-Quran ya di rumah. Karena kita tidak bisa bertatap muka, karena kita tidak bisa bertemu langsung, nanti anak-anak kalau membaca Al-Quran, tolong ditunjukkan hasilnya pada orang tua. Saya yakin, saya percaya. Saya acungi jempol untuk anak-anakku semua kelas 5, pasti kalian ini punya sifat kejujuran. Jadi dibaca Al-Qurannya setiap hari. Kalau mampu kalian hanya 5 ayat yang penting setiap hari. Mampu kalian 1 lembar Al-Quran, ya dibaca, dan hasilnya jangan lupa dikasihkan orang tua, ditunjukkan orang tua. Bu, Pak, ini tugas saya dari Pak Yasin untuk baca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, dengan Al-Quran yang kalian baca, ada yang surat Al-Baqarah, ada yang Ali Imran, dilanjutkan tadarusnya setiap hari aja. Ada yang surat-surat pendek dan juz amma. Yang kalian baca itu silakan cari 5 bacaan qol-qolah dan 5 bacaan mat pada surat yang sudah kalian baca tersebut. Kalau kalian bacanya surat An-Naba, silakan cari 5 contoh qol-qolah dan bacaan mat yang ada di surat An-Naba. Hasilnya kalian tulis pada buku tugas PAI seperti yang diutarakan Pak Yasin di sesi perkenalan kemarin. Kalian harus punya buku tugas PAI 1 khusus untuk PAI saja. Di situ nanti hasilnya ditulis. Bacaan qol-qolah 1 apa contohnya misalnya. 2 apa? Bacaan mat 1 apa? Tulis di situ. Kasih tanggal. Dan jangan lupa foto sebagai bukti, kirim di grup kelas gitu ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai kapan Pak Yasin? Tugasnya ini diselesaikan, waktunya 1 minggu, bukan nopo-nopo. Baik anak-anak, mudah-mudahan sedikit materi yang diberikan oleh Pak Yasin tadi ada guna dan manfaat untuk kalian semua, sehingga kita tidak hanya tahu apa itu kitab, tapi kita mengenal dan mau mempelajari kitab. Yang tak kalah pentingnya kita mau mengimani bahwa kitab-kitab itu memang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Baik, mudah-mudahan pelajaran kita berkah dan manfaat, jadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semua dan ibu wali murid, bapak ibu wali murid yang di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap setia membimbing anak-anaknya, mendampingi anaknya dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Pak Yasin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.